Video kali ini kita akan membahas drama Jepang yang berjudul Brother Trap. Drama ini bermula pada seorang gadis SMA bernama Akari. Dia bahagia memiliki seorang kekasih, tetapi tak lama hubungannya kandas. Lama waktu berselang hingga dia sudah kuliah, Akari tidak lagi menjalin hubungan dengan siapapun. Dia tetap menjomblo hingga sekarang. Tetapi dia bertemu dengan laki-laki junior di kampusnya yang bernama Izumi di karaoke bersama teman-temannya. Awalnya mereka canggung. Akari yang berusaha pulang untuk membeli komik manga dan Izumi ternyata membantunya itu. Akari sangat berterima kasih pada Izumi. Sampai Izumi yang mengetahui manga kesukaan Akari, dia ingin mengajak Akari untuk melihat film adaptasi dari manga itu. Akari senang sekali. Mereka pun pergi ke bioskop. Awalnya Izumi dan Akari terlihat canggung, tetapi lambat laun mereka terlihat akrab dan sepertinya mempunyai perasaan suka satu sama lain. Di kampus pun mereka terlihat dekat sampai kakak dari Azumi datang yang bernama Yamato. Yamato ternyata adalah mantan pacar Akari semasa SMA dulu. Akari yang melihatnya kaget dan berusaha menghindar. Dia pura-pura pulang dan saat bertemu dengan Izumi pun esok-esoknya Akari tetap menghindar. Akari tidak ingin terlibat lagi dengan Yamato walaupun itu dari adiknya sendiri. Akari berusaha menutupi kisah kasihnya dulu. Akari berbohong pada Izumi perihal kakaknya itu, tetapi kebohongan tidaklah bertahan lama. Izumi akhirnya tahu jika kakaknya ini adalah mantan Akari dari teman lamanya itu. Akari bertemu dengan Yamato. Yamato sepertinya mengira Akari masih mempunyai perasaan dengan dia. Akari menepisnya, tetapi Yamato meyakinkan itu hingga Izumi datang dan membawanya pergi. Akari menceritakan semua perihal hubungannya dengan Yamato di masa lalu kepada Izumi. Setelah semua jelas, mereka masih menjadi teman sekampus. Perasaan Yamato kembali muncul dan Izumi juga mulai menyukai Akari. Kakak beradik ini menyukai wanita yang sama hingga saat Izumi bersama Akari. Secara tidak sengaja, Yamato menelpon Akari. Izumi berusaha menahan Akari untuk mengangkat telepon itu dan mulai menyatakan perasaannya kepada Akari. Setelah pernyataan cinta itu, Akari masih belum memberikan jawabannya. Dia masih ragu dengan perasaannya. Tetapi setelah dipikir dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Akari memutuskan untuk menerima Izumi menjadi pacarnya. Akari dan Izumi juga berinisiatif untuk memberitahu hubungan mereka pada Yamato. Yamato sepertinya mendukung hubungan mereka. Akari dan Izumi pun bisa berpacaran dengan normal tanpa ada bayang-bayang masa lalu Akari dengan Yamato. Akari juga menjelaskan kepada Izumi dulu hubungannya dengan Yamato bisa berakhir. Izumi memaklumi itu dan ingin terus bersama Akari. Akari berencana bermain di rumah Izumi. Mereka bertemu dengan Fujiyama, tetapi sepertinya Fujiyama, yaitu mantan Yamato ini, tidak menyukai Akari yang berkencan dengan Izumi. Fuji khawatir jika hubungan ini ada maksud untuk mendekati Yamato kembali. Akari yang berada di kamar Izumi sempat melamun dan akhirnya Izumi menenangkannya. Saat Izumi pergi sebentar, sepertinya sudah malam. Akari pulang dan bertemu dengan Yamato yang sedang mabuk. Yamato yang menggau ini terus memaksa Akari dan berakhir dia mencium Akari.
Akari yang kaget dicium langsung menghindar dan pulang. Beberapa saat kemudian, Izumi pulang dan menemukan Yamato tidur di sofa. Izumi menanyakan Akari kepada Yamato. Yamato hanya mengatakan tidak tahu. Izumi beranggapan Akari pulang dulu sebelum Yamato datang. Padahal mereka berdua menyembunyikan rahasia ini pada Izumi. Izumi awalnya percaya, tetapi ibunya menemukan ikat rambut punya Akari di bawah sofa dan Izumi langsung teringat kakaknya yang tidur di sofa pada waktu itu. Akari langsung merenung tentang kejadian kemarin. Dia harus memberitahu ini semua. Akari pun menghubungi Izumi. Izumi yang melihat Fuji mengantarkan kakaknya. Izumi menanyakan perasaan Fuji dengan Yamato. Tetapi saat Fuji sedih dan Izumi memeluknya, Akari secara tidak sengaja melihat itu semua. Esoknya Akari dan Izumi bertemu di kampus. Izumi menanyakan perihal ikat rambut dan perasaannya dengan Yamato. Akari mengaku dan itu membuat Izumi marah dan kecewa. Hubungan mereka pun renggang. Itu dimanfaatkan Yamato untuk dekat kembali dengan Akari. Tetapi Akari masih ingin mempertahankan hubungannya dengan Izumi. Sahabat Izumi pun berinisiatif untuk mengajak mereka berdua jalan-jalan dalam bisa memperbaiki hubungan Akari dan Izumi. Mereka berdua sempat berdebat, tetapi akhirnya mereka berdua sepakat untuk berbaikan. Akari bertemu dengan Fuji dan mengucapkan terima kasih berkatnya hubungan mereka kembali bersama. Tetapi Fuji menginginkan hubungan Akari dengan Izumi putus. Fuji mengatakan bahwa sebenarnya putusnya hubungan Akari dengan Yamato semasa SMA dulu tidak diinginkan oleh Yamato. Dan Yamato sampai sekarang masih memiliki perasaan kepada Akari. Izumi mulai menceritakan perihal hubungan dirinya dan Yamato sebagai saudara. Mereka tidak terlalu akrab sebenarnya, karena sifat Yamato yang cenderung tertutup dan Izumi yang suka mencurahkan langsung apa yang dirasakan. Hingga saat ibu mereka masuk rumah sakit, ibunya menceritakan perihal asmara Yamato kepada Izumi. Bahwa dulu saat SMA, kakaknya ini putus karena menemani ibunya yang sakit. Yamato tidak ada waktu untuk berpacaran dan harus fokus merawat ibunya. Sepulangnya dari rumah sakit, Izumi diam dan terlihat sedih. Akari sampai harus menghiburnya. Hingga saat Izumi harus mengatakan semua alasan putusnya hubungan Akari dan Yamato dulu. Izumi sedih karena menjadi adik yang egois dulu dan membuat kakaknya tidak bisa punya waktu untuk Akari. Sampai Akari mengira Yamato pergi dengan perempuan lain. Izumi pun meminta hubungan ini break dulu untuk memikirkan apa selanjutnya. Izumi yang terus menyalahkan dirinya perihal hubungan kakaknya, Yamato dan Akari. Dia tetap menghindar dari Akari. Akari sampai curhat dengan sahabat Izumi. Sahabatnya ini menyarankan untuk tetap terus mengikuti isi hati dan Akari pun menyetujui itu. Akari menemui Izumi dan mengatakan bahwa perasaannya tetap suka dengan Izumi dan ingin hubungan tetap berjalan. Tetapi Izumi sepertinya masih meragukan. Dia tetap masih ingin menghindar dulu dan itu membuat Akari sedih. Dia menangis dan terlihat oleh Yamato. Esoknya Yamato menemui Akari dan mengajaknya untuk balikan. Akari pun makin bingung entah kenapa. Akari menjenguk ibu dua bersaudara ini.
Ibu mengatakan bahwa dia senang bahwa Akari mau menjadi pacar Izumi yang dinilai kaku terhadap suatu hubungan. Berbeda dengan kakaknya. Akari yang mendengar itu langsung jujur bahwa dia adalah mantan Yamato dan hubungannya sekarang dengan Akari masih abu-abu. Akari bilang bahwa Izumi masih merasa bahwa putusnya Akari dengan Yamato karena dirinya. Ibu menasihati Akari untuk tidak apa-apa bersikap egois karena memang itu keadaannya. Setelahnya, tiba-tiba Yamato datang. Akari pun menyampaikan maksud bahwa dia tidak bisa menerima cinta Yamato kembali dan Akari masih menyukai Izumi. Yamato pun memahami itu dan mulai menjalani hidupnya tanpa Akari. Yamato berencana untuk menyewa apartemen dan tinggal sendiri. Yamato juga bertemu dengan Izumi dan menjelaskan semua bahwa putusnya dia dengan Akari di masa lalu bukan karena Izumi. Itu memang dirinya yang kurang terbuka dan merasa masalahnya ini bisa dia tanggung sendiri. Akhirnya, Akari dan Izumi bertemu di toko buku. Di situ, Izumi dan Akari memulai hubungannya kembali.